Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Erik Fatwijaya, NIM 1705520207. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/03/2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Pada bab 1, ketentuan umum. Pada pasal 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ini yang dimaksud dengan yang pertama, bank. Bank adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan bank umum syariah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang kedudukannya di luar negeri. Yang kedua, ada lembaga penjamin simpanan yang selanjutnya disingkat LPS, adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menjadi undang-undang. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya atau yang disebut OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bank sistematik. Yang keempat, bank sistematik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagai atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Yang kelima, ada bank penerima, adalah bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan atau kewajiban dari bank asal. Yang keenam, pemegang saham. Pemegang saham pengendali bagi bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perorangan atau perseorangan, dan atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara atau memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan yang melakukan pengendalian perusahaan atau bank baik secara maupun tidak langsung. Yang selanjutnya, yang ketujuh, direksi adalah yang pertama
bagi bank berbentuk badan undang-undang perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. Yang kedua, bagi bank berbentuk badan hukum, perusahaan umum, daerah atau perusahaan perseorangan daerah adalah direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang keempat, bagi bank kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yaitu pimpinan kantor cabang dan pejabat suatu tingkat di bawah pimpinan kantor cabang. Dan yang ke-8 ada Dewan Komisaris, adalah yang pertama bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris bagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan keduanya atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kesembilan, tentang giro wajib minimum yang selanjutnya disingkat dengan GWM adalah giro wajib minimum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum pada pasal 2. Dan selanjutnya pada pasal 2, yang pertama, status pengawasan bank ditetapkan oleh OJK. Yang kedua, status pengawasan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terdiri atas yang pertama ada pengawasan norma, yang kedua pengawasan insentif, yang ketiga pengawasan khusus. Dan selanjutnya pada pasal 3, yang pertama, bank dalam pengawasan insentif ditetapkan oleh OJK dalam hal bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Yang kedua, bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 jika memenuhi satu atau lebih kriteria. Dan selanjutnya pada pasal 4, yang pertama, bank dalam pengawasan intensif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan oleh OJK.
untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Yang kedua, jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang oleh OJK paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria. Yang ketiga, perpanjangan waktu bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf B atau huruf C, disertai peningkatan tindakan pengawasan. Dan selanjutnya pada pasal 5, bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan normal dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan bagi kelangsungan usaha. Dan yang kedua, bagi bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, hal memenuhi suatu atau lebih kriteria. Dan yang ketiga, bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Yang selanjutnya pada bab kedua, bank selain bank sistemik. Bagian ke-1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan. Pada pasal 6, yang pertama, dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak kepada OJK. Yang kedua atau bagian kedua, bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif. Pada pasal 7, yang pertama, bank selain bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3. Yang kedua, bank selain bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Yang ke-8, yang pertama, pasal 8. Yang pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Yang kedua, tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Yang ke pasal 9. Yang pertama, selain bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib yang pertama menanyakan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, menyampaikan realisasi rencana tindak. Yang ketiga, menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap. Dan yang keempat, melakukan tindak lain atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya pasal 10. Bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak sesuai sebagaimana permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf A dengan huruf C paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif. Selanjutnya pada pasal 11. Yang pertama, rencana tindak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Bank selain bank sistemik disertai jangka waktu penyelesaiannya. Yang kedua, rencana bank tindak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dievaluasi oleh OJK paling lama 5 hari kerja sejak rencana tindak.
diterima secara lengkap. Yang ketiga, dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh OJK, bank selain bank sistemik menunjukkan revisi rencana tindak paling lama 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan. Yang selanjutnya pada pasal 12, selain bank sistemik atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan pedoman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ke-7 bulan berikutnya. Pasal ke-14, yang pertama, bank selain bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank selain bank sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. Yang kedua, penetapan sebagaimana bank selain bank sistemik yang tidak lagi berbeda dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank selain bank sistemik. Dan yang selanjutnya pada bagian 3, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus pada pasal 15. Yang pertama, bank selain bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15. Penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Yang ketiga, selain pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, penetapan status dalam pengawasan khusus diberitakan oleh OJK kepada LPS. Dan selanjutnya pada pasal 16, yang pertama, selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal yang memenuhi rasio KPPM dan atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penambahan modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi oleh bank selain bank sistemik dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Dan yang selanjutnya pada pasal 17. Yang pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Yang kedua, tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Dan yang selanjutnya pada pasal 18. Pada pasal 18, yang pertama, selain bank tindak pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, OJK berwenang memerintahkan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Yang kedua, tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku. Yang selanjutnya pada pasal 19. Yang pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada OJK. Yang pertama, laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif. Yang kedua, rincian aset produktif terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas. Yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan bank selain bank sistemik yang terkini. Yang keempat, informasi dan dokumen. Dan yang selanjutnya yang kedua, laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada OJK paling lama 3 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pelaksanaan pengawasan khusus.
Selanjutnya pada pasal 20 yang pertama, OJK membatasi kegiatan usaha tertentu bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus paling lama 1 bulan dalam periode pengawasan khusus apabila yang pertama, OJK menilai kondisi bank selain bank sistemik semakin memburuk. Yang kedua, terjadi pelanggaran ketentuan perbankan dalam yang dilakukan oleh Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atau PSP. Yang kedua, pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberitahukan oleh OJK kepada bank lain, bank sistemik dan LPS. Dan selanjutnya pada pasal 21 yang pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu dapat diumumkan oleh OJK pada situs OJK. Yang kedua, pengumuman bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, bank selain bank sistemik yang dimaksud pada ayat 1 yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 5 diumumkan oleh OJK pada situs OJK. Dan selanjutnya pada pasal 22 yang pertama, bank selain bank sistemik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan dan perintah yang ditetapkan OJK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17. Yang kedua dan yang selanjutnya pada pasal 23, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan apabila yang pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 sebelum terlampaui namun kondisi bank selain bank sistemik menurun. Yang kedua, jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 3 terlampaui. Selanjutnya pada pasal 24 dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai bank selain bank sistemik yang tidak dapat disehatkan. OJK memberitahukan secara tertulis kepada yang pertama bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan tidak dapat disehatkan, dan yang kedua LPS untuk memperoleh keputusan terhadap penyelesaian bank selain bank sistemik sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A. Selanjutnya pada pasal 25 yang pertama dalam bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS tetap wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang ditetapkan oleh OJK. Yang kedua, bank selain bank sistemik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS dikecualikan dari penempatan atau penetapan sebagai bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif atau bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Selanjutnya pada pasal 26 dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank selain bank sistemik. OJK melakukan pencabutan izin usaha bank selain bank sistemik setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS. Selanjutnya pada bab 3 bank sistemik bagian ke-1 bank sistemik dalam pengawasan normal
yang dinilai memiliki permasalahan signifikan pada pasal 27. Yang pertama, dalam hal bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank sistemik wajib yang pertama menetapkan rencana aksi untuk permasalahan keuangan. Yang kedua, menyampaikan rencana tindak untuk kepada OJK untuk permasalahan selain permasalahan keuangan. Dan selanjutnya pada bagian kedua, bank sistemik dalam pengawasan intensif pada pasal 28. Yang pertama, bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. Yang kedua, bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Dan yang selanjutnya pada pasal 29, yang pertama, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif. Yang kedua, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 juga wajib menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap. Yang ketiga, ketentuan mengenai penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B, wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 13. Selanjutnya pada pasal 30, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif selain menetapkan rencana aksi dan rencana tindak, wajib melaksanakan tindak pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Selanjutnya pada pasal 31, yang pertama, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, OJK memberitahukan penetapan bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif kepada LPS. Yang kedua, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian aset dan atau kewajiban bank sistemik dalam pengawasan intensif dilakukan oleh LPS secara berkoordinasi dengan OJK. Selanjutnya pada pasal 32, yang pertama, bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. Yang kedua, penetapan sebagai bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistemik yang bersangkutan. Selanjutnya pada bagian ketiga tentang bank sistemik dalam pengawasan khusus. Pada pasal 33, bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5. Selanjutnya pada pasal 34, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus menetapkan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan keuangan. Selanjutnya pada pasal 35. Yang pertama, penetapan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistemik bersangkutan. Yang kedua, pemberitahuan kepada bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindak pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh bank sistemik.
Selanjutnya pada pasal 36. Yang pertama, dalam hal sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33. OJK meminta LPS untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik yang ditetapkan sebagaimana bank sistemik dalam pengawasan khusus. Selanjutnya pada pasal 37, bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penambahan modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Selanjutnya pada pasal 38. Yang pertama, bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18. Yang kedua, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan dan atau data informasi kepada OJK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19. Selanjutnya pada pasal 39. Yang pertama, OJK meminta penyelenggaraan rapat komite stabilitas sistem keuangan dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria. Yang kedua, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank sistemik dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya pasal 40. Dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 diputuskan oleh KSSK diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan OJK, memberitahukan kepada bank sistemik mengenai keputusan KSSK tersebut. Selanjutnya pada bab 4 tentang ketentuan lain-lain. Pada pasal 41 menyampaikan laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK ini disampaikan kepada OJK dengan alamat yang pertama, Departemen Pengawasan Bank, Departemen Pengawasan Perbankan Syariah atau kantor regional OJK di Jakarta bagi bank yang berkantor pusat di wilayah daerah khusus Jakarta. Yang kedua, kantor regional atau kantor OJK setempat bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah daerah Jakarta. Dan selanjutnya pada bab 5 tentang sanksi. Pada pasal 42, bank yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berupa yang pertama ada teguran tertulis, yang kedua
pemberhentian anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank. Dan selanjutnya pada bab 6 tentang ketentuan peralihan pada pasal 43, yaitu pada saat peraturan OJK ini dimulai, berlaku jangka waktu bagi bank yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan intensif dan jangka waktu bank telah ditetapkan dalam pengawasan khusus tetap mengacu pada jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh OJK. Dan selanjutnya pada bab ke-7 tentang ketentuan penutup pada pasal 44. Dengan berlakunya peraturan OJK ini, yang pertama, Peraturan Bank Indonesia nomor 13/3/PBI/2011 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank. Selanjutnya, yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya pasal 45, peraturan OJK ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.